Jadi memang ada korelasi antara sejarah Islami dan Romawi yang ada di Yordania ini. Iya. Ada yang 5 tahun di Yordan, ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah bosen banget rasanya di Yordan. Kok sampai itu bisa nyasar Ntar kesini Isinya itu, ya Allah, nikahlah aku 2 kali lagi. Tapi bahasa Arab gitu. Wah, dari istriku itu sudah ngangkat sandal aja itu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam teman-teman Mansaf APM Yordania yang kami cintai dan juga kami hormati dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, saat ini kami sedang bersama Bapak Imam Said. Beliau adalah salah satu WNI, warga negara Indonesia yang saat ini sedang bersama kita, dan insya Allah nanti kita akan wawancarai juga terkait dengan napak tilas ataupun sejarah beliau ada di Yordania seperti apa, dan juga pengalaman apa yang nanti akan bisa kita ambil dari beliau yang sampaikan. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak? Iya, nama saya aslinya dari Indonesia itu Muhammad Said bin Abdul Latif Nawawi Utsman. Nah gitu aja. Ya beliau Bapak Imam Said Nawawi Abdul Latif Utsman. Iya. Sudah berapa lama Pak di Yordania? Aku masuk Yordan kira-kira tahun 84 berarti kurang lebih sekitar 37 tahun ya sudah berada di Yordania, dan insya Allah nanti akan kita wawancarai bersama dengan moderator dan juga para tim daripada Mansaf HPM Yordania. Insya Allah nanti ada Pak Presiden HPM Yordania juga yang akan mewawancarai beliau langsung. Mungkin sekian pembukaan dari saya, nanti akan dilanjut oleh Pak Presiden Muhammad Malik Kandias. Pada beliau waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang tadi kita ketahui bahwa Bapak sudah berada di Yordania sejak 1984. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang muncul dari saya pribadi, bahwa apa yang membuat Bapak datang ke Yordania pada waktu itu? Ya sebetulnya pada waktu aku datang dulu itu kurang begitu mendalami sejarah tentang Yordan itu. Akhirnya ketemulah aku buka-buka kitab tentang sejarah Yordan, sejarah sahabat ini ya, tentang Laut Mati. Ya itu ketemunya di Yordan. Jadi menambah wawasan jadinya bahwa di Yordan ini banyak sekali sejarah para nabi, para syuhada, para salihin. Ya aku menyarankan supaya pelajar Indonesia yang berada di Yordan ini supaya menggali itulah kira-kira. Insyaallah. Luar biasa. Memang Yordania ini adalah tempat yang penuh akan sejarah dan bagaikan museum yang besar yang harus kita jajaki sampainya kita di Yordania ini. Dari itu pesan beliau memang sebagai mahasiswa yang sudah berada di sini, mudah-mudahan kita bisa selalu mempelajari apa yang ada di Yordania ini secara mendalam sebelum nanti kita selesai dan menyampaikan itu di negeri kita tercinta Indonesia. Jadi ketika selama Bapak dari 1984 sampai saat ini 2021, apa hal yang paling besar yang terjadi di Yordania ini? Kan waktu itu juga ada pergantian raja, ada banyak hal yang terjadi. Mungkin apa yang paling berkesan buat Bapak selama berada di sini? Aku cukup sejarah yang
mengesankan di hatiku itu sejarah tentang para sahabat, para nabi, ya, dan apa namanya, banyaklah sejarah-sejarah yang mengetuk hatiku itu. Itu aku jadi kerasan itu. Sebelum aku menikah, aku nggak ada rencana menikah itu. Menikah itu cuman kebetulan aja. Bagi aku kebetulan, bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi memang ketika menikah itu sebagai acuan aja gitu, Iya. untuk bertahan di sini. Iya. Ya, luar biasa. Jadi selain dari cerita dari para nabi dan rasul yang ada di sini, kan banyak juga ada cerita dari Ashabul Kahfi, Iya. ada juga sejarah Romawi. Iya. Nah, apakah itu juga sudah diulas? Iya. Itu sampai dalam Al-Quran itu ada surat Rom. Romawi itu sebetulnya banyak, di Mesir juga ada, ya, di Irak, di Syria, di Turki, petilasan Romawi itu. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu Rom yang menjajah di Jordan. Kenapa? Karena di situ ada alif lam mim ghulibatir Rum, ya, dikalahkan Romawi fi adnal ardi. Nah ini di bumi yang paling terendah di dunia. Bumi yang paling terendah di dunia, di bawah permukaan laut 500 meter, yaitu laut mati itu. Nah itu. Jadi lanjutannya alif lam mim ghulibatir Rum fi adnal ardi, di bumi yang paling terendah di dunia. Jadi kalau di terjemah itu paling di negara yang perpinggiran negara Arab, bukan perpinggiran negara Arab, memang itu negara Arab. Ya, jadi apa namanya, laut mati itu di negara Arab, gitu loh maksudnya. Jadi memang ada korelasi antara sejarah Islami dan Romawi yang ada di Yordania ini. Iya. Luar biasa. Sejarah yang ada di Yordania ini memang sangat luas ya Pak ya, sehingga memang perlu dijajaki. Bahkan Bapak sendiri selama 31 tahun ini, apakah 37 tahun ini, apakah sudah cukup untuk menjajaki semua sejarah yang ada di Yordania ini? Atau masih ada yang belum di Bapak ini ulas lagi apa? Ya sebetulnya ya masih ada, tapi tinggal sedikit ya. Seperti makamnya apa namanya, Abu Jahal Di mana itu Pak? di daerah Ajlun. Aku belum pernah, aku tapi sudah membaca bukunya. Ya, daerah Ajlun itu makamnya Abu Jahal. Memang sangat syarat akan sejarah ya. iya. Sampai ada jejak Abu Jahal di Ajlun gitu. Memang tidak cukup kayaknya ya. 37 tahun ini belum cukup. Bahkan untuk satu negara di mana sejarah yang memang ada di Timur Tengah seluruhan gitu. Iya. Apa yang membedakan sejarah yang ada di Yordania ini dengan yang ada di Saudi ya, Bapak? Ya setiap negara kan ada sejarahnya masing-masing. Kalau dari segi apa namanya, para nabi yang ada, kalau di Saudi itu Nabi Saleh, iya, Nabi Saleh itu masuk ke sini ke Tabuk, itu ada Madain Saleh kan begitu kan. Nah, Madain Saleh. Nah, kalau di Jordan ini nabinya Nabi Syuaib. Jadi kalau dalam Al-Qur'an tentang cerita Nabi Syuaib itu wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna suduna sabila, banyak rampok, banyak yang kurang apa namanya, orang mengurangi takeran. Apa itu dari maka apa kaumnya Nabi Syuaib itu. Ya. Nah, itu kalau kita gali pokoknya sejarah Al-Qur'an itu ketemu di situ. Nah, jadi sampai sekarang ini orang yang nipu, orang yang apa namanya itu perampok, orang itu sisahnya kaumnya Nabi Syuaib. Ya. Memang sudah terjadi sejak dahulu kala ya. Sejak terjadi. Dan itu terjadi turun menurun dan Turun-menurun ya. memang luar biasa ya sejarah yang ada di Yordania ini. Bahkan
semua bisa disebut negeri para nabi ya yang berada Yordania ini. Iya. Ya. Baiklah, setelah ini jangan kemana-mana dulu, akan ada moderator selanjutnya yaitu dari saudara Ahmad Kufran Taqiyuddin. Waktu dan tempat, silakan. Oke, kembali lagi bersama kami dari tim Mansaf Multimedia HPMI. Jadi, Yai, kita ini punya buletin atau majalah kecil-kecilan. Nah, dari mahasiswa Indonesia di sini itu diberi nama Mansaf. Nah, biar ciri khas Yordan gitu ya. Gimana Samir? Cocok ya? Pas, cocok. Enggak, aku pahamnya Mansaf itu masakan itu. Gak apa-apa ya. Nah, Yai, Iya. kami sedikit ada pertanyaan ini kalau boleh. Nyun Iya. sewu ini ya. Nah, jadi Yai, kita tuh heran Yai. Mahasiswa di sini aja ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun di Yordan, ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah bosen banget rasanya Yai di Yordan. Kok sampean itu bisa nyasar ke sini 30 tahun sampean itu di sini. Nyasar kayak orang hilang gitu ya. Kok bisa sampean itu ya? Memang iya, memang Jordan itu sebetulnya dari segi lahiriahnya nggak ada apa-apanya. Betul ya. Dengan Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Betul ya. Betul. Apa padang pasir, apa batu, apa. Betul. Iya. Tapi kalau kita masuk ke Jordan, mendalami sejarah dengan terketuk hati, itu yang jadi awet itu. Jadi bahkan aku sering dipanggil kalau ada orang tamu-tamu Indonesia grup tour itu manggil aku, travel itu yang manggil aku. Travel sini, oh ini ada grup dari Indonesia katanya. Ya udah aku datangin. Jadi aku terangkan sejarah, besarkan Laut Mati. Apa hubungannya Laut Mati itu dari ayat ini apa itu? Wah, itu baru dibuka sejarahnya. Oh, Laut Mati itu ayatnya ini. Asalnya usulnya itu begini, gitu. Itu yang jadi terketuk hati itu. Jadi ternyata banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran itu yang kejadiannya di Jordan tapi disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Oke. Nah, Yai, kan kalau di Indonesia itu kan kita tuh air lancar, pemandangan alamnya indah, ada gunung-gunung gitu ya. Banyak anak-anak kecil yang main-main gitu ya kalau di Indonesia kayak di Indonesia. Iya. Makanan pun sangat variatif, sangat bermacam-macam ya. Betul. Nah, kan kalau di sini kan makanan itu kan biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa aja. Betul. Kok sampai dulu awal-awalnya itu gimana ya? Susah nggak menyesuaikan rasa makanan Indonesia dan makanan? Ya biasalah, kalau nggak biasa itu memang dibiasakan. Ya. Tapi aku tertariknya itu dengan hadisnya Nabi, karena Jordan itu termasuk negara Syam. Ya, Syam itu sudah dibagi menjadi 4 negara. Jordania, Palestina, Lebanon, Syria. Ya, itu 4 negara. Jadi doanya Nabi, Allahumma barik lana fi Madinatina wa fi Yamanina wa fi Syamina. Nah, itu doanya Nabi. Nah, itu. Jadi berkahnya itu sekalipun nggak ada apa-apanya, tapi dapat doanya Nabi. Nah, itu mudah-mudahan kalian itu semua dapat berkahnya doa Nabi, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Yai, selanjutnya kalau boleh cerita sedikit aja. Iya. Jadi sampean itu kan pertama kali datang ke Yordan ini kan karena sampean itu khuruj dulu kan? Iya. Nah, khuruj dulu berangkat dari Indonesia. Nah, awal keluar dari Indonesia dulu sebelum ke Yordan nih sampean kemana aja ya sehingga sampai ke Yordan? Singapura. Awal dari Singapura. Iya. Setelah itu India. ke India sampean. Ya khuruj juga ke India itu. Ah, India khuruj, terus aku melaksanakan ke Pakistan. ke Pakistan. Nah, ke Pakistan ya ketemulah orang yang tujuannya ke Mekah. Tujuannya ke Mekah. Iya, orang yang tujuannya ke Mekah. Aku sudah ke Mekah. Tapi aku misalkan berani menemani mereka karena aku bisa bahasa Arab gitu loh maksudnya. Jadi mereka juga butuhkan aku gitu. Dulu tuh ya tahun Iya. 2001 ya. Iya. Pertama kali keluar dulu ya. Mm-mm. Oh, berarti sampean sebelum ke Jordan ini udah bisa bahasa Arab.
Sudah. Sudah bisa bahasa Arab. Iya. Di pesantren dulu ya sampean. Ya bukan di pesantren aja. Jadi memang bergaulnya suka bahasa Arab aku memang. Dari Indonesia dulu. Mm. Oh, oke. Nah, sehingga dari Pakistan sampean ke Iran. Apa waktu itu kemana dulu sebelum ke Yordan ini? Enggak, jadi kan peta itu kan dari Pakistan ke Iran ya. Ke Iran. Iya, Iran. Oke. Setelah itu baru ke Turki. Turki. Ke sampean. Turki Ankara aja. Oh, Ankara. Iya. Setelah dari Ankara Ankara ke Syria. ke Syria. Nah, itu jauh itu. Jadi seperti ini Yai. Selanjutnya kami ini penasaran Yai. Tadi kan sempat kita singgung soal apa orang Indonesia pertama ke Yordania. Itu mereka ada di Ghor. Kata sampean itu Mahmud ya namanya, Mahmud Jawa. Iya, Mahmud Jawa. Nah, Mahmud Jawa ini Yai, kira-kira dia nih cucu atau cicit mungkin dari kakeknya yang pertama kali itu. Oh, nggak salah cucu kalau nggak salah. Cucu, masih dekat berarti. Mahmud ya, Jawa. Mm. Ghor, ditinggal di Ghor ya. Jadi mereka ini menurut si Mahmud ini Dia- dari Surabaya katanya ya. Ya senang Mahmud kalau ketemu orang Indonesia aja ketemu. Ya senang. Pak Mahmud itu bisa bahasa Indonesia nggak ya? Enggak. Enggak bisa. Udah nggak bisa ya. Nah, oke. Yai, balik ke tentang hidup sampean datang ke Yordan. Kalau boleh tahu sampean ini di Yordan ini profesinya apa Yai? Gitu. Ya apa ya, aku ditugas yang ngimamin. Imam masjid berarti petugas. Dan beliau sampean ini juga ya satu-satunya orang asing Iya. yang jadi PNS. Satu-satunya ya pernah tuh imam-imam itu dimasukkan Quran Oh. ya. Kalau di situ tertulis satu kecuali satu ya di Indonesia kan. Sisanya Urduni semua ya. Kan jadi kalau waktu zaman 80-an 90-an itu masih banyak orang asing, orang Mesir, orang Syria gitu loh di sini. Imam masjid atau siapa itu. Nah, terus tahun 90-an atau 95, nah aku sudah menikah, aku sudah punya anak. Nah, terus nah itu dianukan dipanggil semua orang-orang asing itu mau disuruh pulang semua. Iya. Suruh pulang. Nah, kecuali aku juga dipanggil aku. Nah, terus tapi aku sudah menikah, sudah punya anak. Nah, udah ambil aja itu anakku. Aku mau ke Indonesia memang gitu. Ya, itu jadi nggak jadinya di situ. Jadi sampean itu dipertahankan karena sampean sudah menikah sama orang. Iya. Oke. Jadi sampean itu jadi imam masjid berapa lama ya? Berapa itu tahun sebelum SK keluar aku. Oh, sebelum SK keluar. Sebelum SK keluar itu tahun 86. 86 itu. Ya, aku 84 sudah masuk masjid, imam masjid. 84, 86 itu SK-nya keluar. Iya. Oke, sampean diangkat jadi imam masjid. Pertama kali imam dulu di daerah mana ya kalau boleh tahu? Ya itu di apa sekarang Masjid Ar-Rahmah itu. Dulu Masjid Yarmouk itu namanya, masjid saya. Sampean itu pertama kali di situ. Itu sebelum berkeluarga ya di situ. Belum. Setelah Sampai berkeluarga sampai di situ juga. setelah Masjid Rahmah, sampean dipindah kemana lagi? Ya itu dibongkar masjid, lah bongkarnya itu aku pindah ke Jawa sana. Daerah Kampung Jawa sini. Kampung Jawa. Jadi sampean di situ menetapnya. Wah, 3 tahun paling 4 tahun. Oke. Setelah itu ya, Ya sudah pensiun di situ. sampean pensiun di situ ya. Nah, Yai, katanya karena sampean ini pensiunan Auqaf, Iya. KUA deh kalau kata sampean. Iya. Itu sampean berarti masih menerima gaji ya, saya ya? Iya. Masih nerima gaji. Gaji pensiun itu masih nerima sampai Masih nerima. sekarang masih. Masih. Nah, jadi teman-teman kebetulan juga kedatangan kita ke sini itu selain untuk bertatap muka silaturahmi dengan beliau. Nah, kebetulan besok juga beliau ini akan segera pulang ke tanah air ya. Insyaallah. Insyaallah bisalamah. Jadi kurang lebih setelah perjalanan yang panjang selama 37 tahun beliau di Yordania, dan hari ini tepat tanggal 21 Februari 2021 mungkin ini menjadi malam malam penuh kenangan lah antara kita selaku mahasiswa Indonesia dan juga selaku diaspora Indonesia dengan Pak Said Abdul Latif ini gitu kurang lebihnya.
Nah, Yai, kalau boleh sedikit cerita lagi, sampean itu kok bisa nikah sama orang sini tuh, Yai? Nikah pun Ah, aku nggak sengaja, nggak sengaja sampean. nggak sengaja. Aku ditawarin oleh bapaknya sendiri, Oh, mertua saya berarti. ah. Mm-mm. Semalam ada nginep sini bapaknya. Berapa kalau boleh tahu itu usianya, Yai, mertua sampean? 70, Yai? Lebih ya. Lebih 70. Masih sehat, Yai? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat, alhamdulillah. Jadi berarti sampean itu ditawari. Ah, dulu tuh gimana? Sampean terima langsung. Ya disuruh, Pikir dulu. ya diundang kan ke rumahnya. Oh, diundang ke rumahnya. Ini mau nggak sama anak saya gitu ya? Iya itu saya katanya begitu. Gitu aja. Sampean mana kok bisa kesem-sem gitu sampean sama calon istri sampean. Akhirnya nikah gitu. Ya aku nggak berani ya menyarankan orang menikah dengan orang Jordan gitu. Kenapa, Yai? Kenapa? Karena dari segi tabiat berlainan. Ah. Ya, wataknya itu sudah berlainan. Jadi banyak sekali yang berlainan itu. Ya, jadi aku nggak berani aku menyuruh orang nyarankan supaya menikah dengan orang Arab misalnya. Karena wataknya tadi. Wataknya itu ya Mungkin berbeda. kalau perempuan kita itu, Yai, istri-istri kita tuh kan 1 kali 24 jam siap gitu kan untuk suami. Iya. Masakkan. Kalau mungkin Ya, di sini enggak. sini lain, lain Gitu. watak lah. Beda watak ya. Kalau kita kan mungkin, Yai, ini istri kita itu kan mau pergi ke pasar belanja, capek gitu urus anak. Kalau di sini memang enggak ya, Yai? Iya. Kurang mana? Lain lagi ya. Lain lagi. Nah, terus Yai ini, Yai, sampean itu dulu 2 minggu yang lalu ketika saya dengan Fahmi, saudara Fahmi ini salah satu anggota HPM Yordania juga, perangkat desa di Mutah. Itu kan sampean pernah ngasih wasiat ke kita, Yai. Jangan pernah bergaul, bertaamul sama orang sini Oh iya. tentang uang. Kenapa? Iya, masalah keuangan itu jangan sekali-kali ya. Uangku masih banyak di orang-orang. Tadi kata Yai, keturunan Nabi Syuaib kata. Penipu itu, banyak penipu itu, aduh ya Allah. Itu keturunan Nabi Syuaib itu. Itu seandainya di sini bukan Raja Hashimiyah itu, hancur itu Jordan itu. Karena itu rajanya baik. Alhamdulillah. Makanya ditata ya, Raya, diurusi Iya. Oh, gitu, Yai. Sampean kalau boleh tahu berapa anak sampean hasil 8. 8 anak sampean dari satu istri. Iya, dari satu isi, padahal nggak sengaja itu. Jadi kalau boleh disebutkan yang anak pertama siapa? Kok bisa 8 sampean nih? Saya buka. Faiza. Faiza yang pertama. Berapa usianya, Yai? Anak pertama sampean? Ya paling 29 kali. 29. Sampean nih banyak makan jarjir kayaknya. 8 sampean ya. Pertama itu Faiza. Anak kedua sampean siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Anak pertama dan perempuan, kedua perempuan ya. Anak ketiga ya. Hashim. Hashim ini yang ketiga. Okay. Makanya sampean dipanggil Abu Hashim. Iya, Abu Hashim di sini. Ya Abu Bakar juga Bakar anaknya. Abu Bakar. Iya, Bakar itu anaknya. Nama sendiri siapa itu? Siapa ya ini namanya? Jadi sampean ini Abu Hashim ya. Iya. Kalau di Iya, terkenal aja kenal Arab, Abu Hashim. Anak keempat sampean siapa ya? Asma. Oh, nama-nama Arab. Anak kelima? Kelima setelah Asma, itu masih ada kuliah itu apa namanya? Latifah. Latifah. Oh, Latifah. Ini peninggalan sampean ini Latifah makanya namanya ya. Anak keenam? Anak keenam Bushra. Bushra ini berapa usianya, Yai? Masih di Jamiah. Oh, masih di Jamiah. Jamiah Urduniyah ya masih. Jamiah Urduniyah. Dari 2 yang sekarang masih di universitas itu. Yang si Latifah tadi, sampean sama Mbak Bushra. Boleh saya panggil Mbak Bushra? Karena kan Indonesia, Yai. Mbak Bushra gitu ya. Selanjutnya, Yai, anak ketujuh siapa, Yai? Setelah Mbak Bushra tadi. Anak ketujuh apa namanya? Manal.
Mana? Masih di Jamiah juga ya atau masih Enggak, masih SMP. SMP? Oh berarti dekat ini umurnya dengan anak sampean yang terakhir, iya. Hasan. Iya, terus Hasan terakhir. Hasan terakhir. Oh ini dekat-dekat umurnya ya? Iya. Berarti nggak jauh. Aku kebanyakan 2 tahun aku. Oh rata-rata 22 tahun. Tapi 8 ya? Dari satu istri. Masya Allah sampean. Katanya aku ditanyain orang Arab. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Padahal aku sebulan. Itu orangnya sampai sekarang kalau ketemu saya itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sampean banyak anaknya 8 Mak. Ternyata. Oh, anak sampean pertama tadi siapa namanya? Aisyah ya? Enggak, bukan. Faiza. Ah itu sekarang di mana ya? Tinggal di mana sekarang si Faiza? Di apa namanya? Hai Nazal, tahu enggak Nazal? Hai Nazal. Hai Nazal. Berarti sampean udah punya cucu ya sekarang ya? Iya dah. Berapa cucu sampean ya? 2. Dari Baru si 2. Faiza ini? Iya, Faiza dari 1. Terus punya 1. Dari Asma 1. Hashim sudah menikah ya? Masih belum menikah Mas ya? Oh, Hashim belum menikah. Oh, jadi sampean ini udah punya 2 cucu. Oke, dari Faiza dan dari Aisyah 1 lagi. Oke, Yai. Terus ini Yai. Sampean itu kan datang ke sini katanya sebelum ada KBRI berdiri ya? Iya. Kok bisa sampai paspor habis? Waktu itu aku inget dimarah-marahin orang. Mas, gimana paspor habis? Enggak ada KBRI, mau kemana? Berarti sampai dulu sempat nggak punya paspor. KBRI itu pertama kali buka kapan ya? Kok bisa belum punya belum ada KBRI? Ya paspor habis, kita punya paspor dari Indonesia. Tapi sudah habis. Habis mau dimana kemana? Nggak tahu aku. Ya akhirnya waktu di Swiss nih mana KBRI-nya. Itu KBRI pertama di Swiss itu loh. Oh, itu. Nah, Yai, sampean itu kan di sini tuh, ini saya mau nanya ini Yai. Karena kan sampean kan menikah dengan orang sini Yai. Anak-anak sampean itu apa keluarga negaranya Yai kalau boleh tahu? Kan sampean masih WNI kan? Loh, ya apa namanya mestinya ikut bapak. Mestinya ikut bapak. Ya kan? Tapi di sini ada setopan Aukof itu apa aku? Waktu itu masih di Aukof aku, jadi stop oleh Aukof. Nggak boleh ikut bapaknya. Jadi ikut ibunya. Ibunya. Semuanya ikut ibunya. 8 orang ini ikut ibu semua. Iya. Oh, tapi harusnya ya, kan katanya kalau orang harusnya ikut bapak kan? Iya. Orang-orang asing juga banyak saya lihat itu. Iya. Yang nikah sama orang sini, tapi anaknya tetap nggak bisa dapat warga negara. Ya udah nggak bisa, itu urusan dia. Oh ya ini ya. Katanya sampai ini sempat hilang komunikasi sama Indonesia, sama keluarga di Indonesia katanya. Betul ya? Oh iya. Iya. Di 8 berapa tadi? Sampai 84 di sini tadi. Jadi aku menikah itu nggak aku beritahu. Nggak tahu keluarga di Indonesia. Jadi langsung wartawan aja. Jadi keluargaku itu dari wartawan, dari koran. Tahu dari koran. Dari koran, iya. Apa dulu beritanya? Kok tahu dari koran mereka? Imam ada fotoku soalnya, tahunya itu begitu. Jadi imam masjid di Yordan katanya menikah dengan orang Yordan. Jadi malah tahu bukan dari sampean ya? Bukan. Nah, jadi sampean setelah 84 itu pulang ke Indonesia lagi kapan ya? 84 itu itu masih lama itu. Karena waktu itu masih perang Iran kan. Jadi orang-orang banyak sampai dijemput dari Indonesia, ada pesawat khusus bagi orang yang mau pulang. Aku enggak mau pulang. Jadi sampai tahun 90, 91, 94, 5 punya anak 2. Akhirnya aku mau ajak semua ke Indonesia sama istriku. Oh, berarti sampean itu setelah 84 baru tahun 95. Iya. Pulang ke Indonesia ya? Iya. Oh, ya Allah, lama sampean. Hilang komunikasi sama keluarga di Indonesia. Dulu kan nggak ada telepon. Dulu nggak ada telepon. Jadi mereka baca dari koran. Dulu gimana ya pas pulang ke Indonesia?
Tiba-tiba kok, wah ini si Ya, Said ya udah rame punya lah. anak, punya istri. Ya rame lah, aku dari Juanda langsung taksi. Oke. Taksi Juanda langsung ke kampung. Kan kaget lah ke kampung. Waktu itu pas akhir Lebaran. Jadi orang itu sholat Lebaran di dekat musolaku sambil lihat saya, sambil lihat istriku, aduh semua lah. Ya itulah kira-kira. Kaget tiba-tiba sampean kok taunya malah dari koran bukan sampean komunikasikan ya. Nah, istriku kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi aku harus terjemah. Terjemah. Iya. Itu yang aku sampai ketawa sampai sekarang itu. Ya Allah. Aku ngimamin orang-orang diplomasi, ya orang-orang kedutaan dulu itu kan udah pulang. Iya. Aku ngimamin sholat maghrib gitu loh. Sholat maghrib ngimamin itu isinya itu, ya Allah, nikahlah aku 2 kali lagi. Tapi bahasa Arab gitu. Wah, jadi istriku itu sudah ngangkat sandal aja itu di depan. Sudah ngangkat, apa itu? Oh, kok begitu? Itu kenapa istrinya itu kok begitu? Ternyata sampean Dan akhirnya aku bilangin, aku tadi itu minta nikah lagi katanya. Wah, sialan gitu aja. Aduh. Tapi nanti Yai, ini pertanyaan sebenarnya ini Yai agak bahaya ini pertanyaan ini. Untung kita tanyakan bahasa Indonesia Yai. Nanti setelah pulang ke Indonesia gimana Yai? Kan sampean sendiri nanti. Ada masih rencana sampean mau nikah lagi katanya. Maksud sekalipun ada gimana? Emang apa? Ada larangan? Ada lagi. Mau nikah lagi nanti di Indonesia sampean? Memang ada larangan? Enggak ada Yai. Ya udah. Kalau ada nikah berarti. Ya terserah lah. Apa katanya Allah nanti. Insyaallah ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sebelumnya ini untuk kawan-kawan yang ada di sini ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kami mohon Mas Fali ini untuk memberikan satu pertanyaan untuk Pak Said Abdul Latif. Di shoot aja. Ustadz, Mas Fali, sebelum bertanya passwordnya apa Mas Fali? kopi kapal api. Bukan. Filipina. Coba. Oke, sekarang Mas Fali. Oh, iya. Langsung perkenalkan nih. Oke. gitu jadi. Taruh di bawah ini. Nah. Dengaran gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Al-Imam Said Abdul Latif. Saya ingin bertanya Ustadz Pak Yai, bagaimana sih tadi Bapak bilang saya dulu tinggal di daerah Jawa, kenapa kok ada namanya daerah Jawa itu sendiri bisa dinamakan daerah Jawa yang Bapak tinggalin dulu? Iya, Itu iya. gimana? Iya. Gini, mungkin dulunya itu ya ada orang suku Jawa. Ya seperti itu, Jawa itu yang aku ceritakan di Gur itu yang banyak. Nah itu tinggal di sana. Pertama kalinya mungkin begitu itu. Tapi aku nggak tahu sendiri, katanya orang begitu. Jadi kalau orang tanyain mau kemana, ke Jawa situ, nah, gitu loh. Ke Jawa. Dari mana? Dari Jawa. Nah, kan Jawa kan sangkut terus. Sampai ada bus itu jurusan Jawa ada. Bus umum itu jurusan Jawa ada. Jadi mungkin itu anunya itu asal usulnya. Karena yang mendirikan itu orang Jawa. Orang Iya, Jawa. iya. Gitu Mas Fali. Terjawab ya Mas Fali ya pertanyaannya ya. Jawa, benar. Terima kasih. Baiklah selanjutnya mungkin bisa Kak dilanjut oleh Ustadz Fahmi Rizkullah. Satu pertanyaan lah mungkin. Assalamualaikum Kiai. Ana pengen nanya apa sih perbedaan amalia ibadah antara Indonesia dan di Yordan ini? Salah satu contohnya kayak misalnya wiritan atau apa ya, orang meninggal tahlilan gitu. Apa perbedaannya antara Yordan dan Indonesia? Ya, segitu aja. Begitu. Jadi
wirid itu masing-masing. Nah, masing-masing. Kalau buat yang kayak kalau di kita kan ada tahlilan, ya, maksudnya Iya. semarak lah, banyak kegiatan-kegiatan di kampung gitu. Iya, nggak ada. Lomba azan. Tahlilan itu nggak ada lah di sini. Iya. Ya padahal ya ada teman apa kalau orang-orang meninggal itu cuman apa makan asya misalkan makan malam gitu aja. Berapa hari ya? Kalau kita kan sampai ada yang 40, ada 100 harian gitu. Iya. Kalau di sini Kalau di sini cuman hasilnya berapa hari? 3 hari aja. 3 hari. Memang hadisnya begitu asal Nah, itu. betul. Al-azau salasatu ayyam. Mhm. Jadi melawat itu 3 hari. 3 hari di sini. Jadi kalau di Indonesia sampai 7 hari itu sebetulnya bukan itu asal usulnya itu apa namanya dari sebelum Islam Hindu agama Hindu. Jadi daripada mereka itu apa namanya waktu itu belum ada tahlil, belum ada apa. Jadi minum-minuman, joget-joget sampai 7 hari gitu. Oh, kalau di kita tuh itu asal usulnya. Iya, asal usulnya begitu. Datanglah Islam. Ayo, di sini diajari tahlil, diajari yasin, diajari baca apa sampai 7 hari. Gitu. Nanti itu asal usulnya ya 40 hari juga itu Hindu itu nanti 40 harinya juga begitu juga. Joget-joget. Gitu minum-minum apa. Nah, ada apa aja Islam begitu akhirnya diajarin baca yasin, baca ya menurut bagus lah. Bagus ya. Mau diajari baca yasin, baca tahlil, apa itu 40 harinya, 100 harinya ya bagus lah. Gitu. Nah, ya kalau pas azak tadi di rumah orang Arab itu apa? Kalau kita kan datang kita kadang kan bawa beras. Kalau kita ya Iya. untuk ahli musibah, ahli mayat itu kita kasih beras. Nanti di sana baca yasin, dan baca bacaan yang lain lah. Kalau di sini apa ya kegiatan pas asya itu? Enggak, Sama jadi apa? mereka bawa beras sendiri juga satu karung gitu. Oke. Bawa gula, bawa apa gitu dan sama juga sih. Sama kayak kita. Ada doa bersama ya kalau di sini? Kalau saya suruh doa. Oh, sampai bacain doa. Baca doa biasanya aku. Kalau ada jawab apa itu baca doa katanya. Gitu. Jadi udah. Selain keluarga, nanti setelah sampean pulang ke Indonesia itu kan pasti yang selain keluarga pasti sampean ingat nanti, sampean rindu. Kalau teman-teman Yai apa ya sampean di sini? Ada nggak banyak teman-teman yang mungkin kenang-kenangan sama teman-teman sampean orang Arab? Siapa mungkin teman terdekat sampean sampai sekarang? Iya datang itu kemarin itu banyak tamu. Banyak tamu di sini. Iya. Dari masjid Yarmuk itu datang sini dulu. Apa namanya ketua panitia. Oh, ketua panitia. Isul lajnah. Kalau istilahnya masjid. Iya masjid. Ramai rombongan. Rame. Oh, datang ini ya ngasih Iya. selamat lah istilahnya. Selamat sampai tanah air gitu. Gitu ya. Nah, Yai, ini kan sampai ini mau pulang. Ada rencana anak-anak bakal ikut atau bakal ikut nanti? Ya nggak tahu lah. Kalau aku sih silakan aja ikut, gak ikut silakan. Tapi insya Allah nanti sampean segera ini ya pulang nanti ikut keluarga berarti. Ya? Oh iya, dengar-dengar ini sampean. Orang tua sampean ibu masih hidup ya? Masih. Ya, ya? Masya Allah. Berapa ya umur kalau boleh tahu? 80-an lah. Nggak tahu berapa. Masya Allah. Sampean berapa saudara ya kalau boleh tahu? 6. 6. Sampean anak nomor? 1. Oh, anak pertama sampean. Adik-adik sampean masih ada di Masih ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian dulu pertanyaan dari kami. Selanjutnya kami berikan kepada Mas Windy selaku moderator pertama dan pembawa acara pada segmen kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak moderator 1, moderator 2, Pak Presiden Muhammad Marikan Dias dan juga Ustadz atau Saudara Ahmad Gufron Taqiyuddin yang sudah menanyakan
banyak sekali sejarah, kemudian juga ya apa informasi tentang Yordania, kemudian juga pengalaman yang tadi sudah disampaikan dan juga di-sharingkan kepada kita semua. Tadi juga disampaikan oleh Ustadz Imam Said ya, terkait dengan hal itu. Nah, kemudian sebelum kita tutup nanti di akhir acara, saya masih ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau boleh ya Pak Imam. Pak Imam, kan tadi kita sudah dapat informasi, kemudian juga kita sudah gali kurang lebih ya tadi kurang lebih hampir 1 jam ya waktu kita menemani bersama Pak Imam, bahwa Pak Imam ini bukan orang yang baru gitu kan di Yordania. Ini orang yang memang udah 37 tahun di Yordania, baik dimulai dari menjadi imam masjid, kemudian juga dari pindah dari masjid satu ke masjid yang lain dan lain sebagainya, kemudian juga kenal dengan mahasiswa, baik nanti ada Pak Syafi Antonio, kemudian juga ada temannya lagi gitu kan. Itu kan udah lumayan banyak informasi dan juga pengalaman yang Pak Imam Said sudah dapatkan. Berikut juga dengan silaturahmi dengan mahasiswa. Kemudian sebelum nanti Pak Imam Said kembali ke Indonesia, kemudian juga itu kan pasti ada banyak gitu kan mahasiswa yang Pak Imam Said sampai saat ini kenal gitu. Kira-kira siapa sih mahasiswa yang memang sangat ataupun pelajar yang sangat mengesankan gitu sampai Imam Said nanti ketika balik ke Indonesia tuh pengen ketemu lagi sama beliau? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kalau mahasiswa yang berkesan misalkan, ya itu tanyakan mahasiswanya siapa. Aku nggak bisa, aku nggak kenal. Aku kalian aja ini baru kenal, ya kan? Ya sebetulnya kalau dulu sih ya memang lah alamnya lain, udah lain. Zaman Syafi Antoni itu apa namanya, waktu itu akrab sekali gitu loh. Aku sampai tidur itu pernah aku di tempat kontrakannya tidurnya itu. Itu dulu itu. Sama Dokter Lutfi Zuhdi itu. Nah itu juga ya. Jadi aku sampai sekarang ini kalau ke Indonesia itu nemuin Lutfi Zuhdi itu, Dokter Lutfi Zuhdi itu. Ada Lutfi juga, Lutfi Syaukani ada juga. Yang katanya itu di TV Indonesia itu sering memberi ceramah tentang hadis katanya itu. Itu juga. Nah, yang sekarang ini belum tahu aku. Baru ya. Baru kemarin aku tahunya itu. Aduh, gimana jadi katanya itu berapa nama siswa di sini, ada 200-an katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. 200-an aku nggak tahu apa. Iya. Nah, kemudian Pak Yai, tentu kan dari 37 tahun yang Pak Yai sudah tinggal di Yordan, tentu banyak perkembangan dari satu daerah ke daerah lainnya. Contoh misalnya di Aman, kemudian juga di Irbid, kemudian juga di Muta. Apa sih sebenarnya perbedaan yang Pak Yai bisa dapat dari 3 daerah yang tadi sudah saya sebutkan? Ya enggak, aku qillat ta'aruf. Jadi kalau jauh itu kurang berhubungan gitu aja. Jadi bisa berlainan. Ya, sebetulnya kalau berdekatan, selalu mendekat itu lebih enak gitu. Ya kalau bisa saya nanti kalian aja nanti setiap orang Indonesia bagaimanapun ya warnanya, ya kita bergaulin. Misalkan ini orang bisa bekerja sampai sejauh mana pengalamannya, sejauh mana apa namanya pergaulannya, itu kan perlu juga gitu loh maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Yai, ini kan nanti sebelum Pak Yai juga pulang ke tanah air, dan ya mungkin nanti bisa Pak Yai bisa datang lagi ke Yordania ataupun nanti bisa enggak, itu kan tergantung nanti Pak Yai seperti apa. Pertanyaan terakhir dari saya dan juga mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini,
Kira-kira apa sih pesan dan nasihat wasiat kepada para mahasiswa yang saat ini yang khususnya sedang belajar, kemudian juga sedang menuntut ilmu di Yordania? Apa sih sebenarnya wasiat yang Pak Yai itu jangan sampai ditinggalkan lah oleh teman-teman bahasa Betul. seperti itu? Sebagai kalian yang apa namanya itu tinggal di Jordan, ya selalu mendalami sejarah, selalu mendalami sejarah yang berada di Jordan. Nah, kemudian apa namanya? Nah, kalau mendalami sejarah itu, insya Allah mudahlah keberkahan mendalami itu, ya. Jadi keberkahan mendalami sejarah itu, kita bisa bersatu semua, kita bisa apa, gitu maksudnya. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas ataupun bisa kita wawancarai pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ini sebuah kehormatan dan juga suatu kebanggaan bagi saya pribadi, dari tim Mansaf HPMI Yordania sudah bisa mewawancarai bersama kita di sini. Ada Pak Imam Said Abdul Latif Utsman, yang insya Allah esok hari ya, pukul 5 atau pukul 5 waktu Yordania beliau akan kembali ke tanah air. Mohon doanya kepada teman-teman semua yang ada di sini ataupun maupun seluruh mahasiswa yang ada di Yordania, di Indonesia dan semuanya. Mohon doanya untuk keselamatan beliau pada esok hari, keberangkatan dan kepulangan beliau ke tanah air. Semoga apa yang bisa beliau sampaikan pada saat ini, pelajaran, pengalaman dan juga wasiat yang tadi beliau sudah sampaikan bisa terus menambah semangat kita menuntut ilmu dan juga menggali sejarah Yordania yang amat begitu luas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya ya Pak Yai kalau misalnya ada salah dari saya pribadi dan juga tim Mansaf HPMI Yordania. Insya Allah nanti akan kita lanjut di pertemuan selanjutnya, tentu dengan para narasumber yang lebih bagus lagi dan juga lebih semangat lagi terhadap ilmu dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kita berjumpa di lain kesempatan. Mungkin sekian dari saya, Windy Aziz Pangestu selaku tim Mansaf HPMI Yordania. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.